keluar-keluar malam, balap-balap liar, Banyak. minum-minum. Balap liar. Balap liar. Umur kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, bayangkan motor masih orang tua yang bayarin, trek-trekan sembarangan balap liar. Itu Gak usah galau, mending diobrolin aja. Jadi, kenapa nih? ini Tumben lu datang. sebenarnya saya nih pusing mikirin anak-anak generasi sekarang yang di bawah sekarang. Saya sekarang di tengah pandemi ini sekolah-sekolah libur, Oh, belajar daring. banyak dari Ya, Jadinya- itu kan instruksi dari Menteri Pendidikan. Sebenarnya banyak pro kontra dari orang tua. Contohnya yang pertama, SPP tetap bayar sekolah-sekolah swasta. Ah. Kita juga nggak bisa pungkiri dong, Hmm. sekolah swasta guru-gurunya dapat uang kan dari siswa. Mhm. Sedangkan sekarang siswa-siswa juga banyak perlu kuota, Mhm. jadinya double bayar. Ah, sebenarnya kan kalau gua nggak salah nih, SPP bayar itu kan dia dipakai bayar guru-guru yang masih honor atau guru-guru Khususnya yang swasta. benar, khususnya swasta, guru-guru yang bukan pegawai negeri lah, kan di sana buat menggaji mereka. Iya. Sebenarnya nggak gini sih, nggak ada masalah sih sebenarnya untuk hal itu. Tapi yang paling memberatkan sih mungkin kuota dari orang tua Iya. ya, kuota dari orang tua dan banyak juga berita-berita di media sosial nih yang HP. Siswa-siswa itu nggak punya HP buat belajar, Ya, bener kan? satu lagi susah sinyal. Sosial, bener. Kita kan tahu Indonesia gimana jaringan Indonesia yang siswa-siswa yang ada di pelosok juga kita nggak bisa akses, jadinya ya udah dia nggak belajar selama berapa bulan nih? Hampir 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Iya, dari Maret ya, Maret. akhir Maret ya. Terus, nah beruntung juga nih siswa siswa-siswa yang berada di mungkin pusat kota atau di satu kabupaten di Punya Bandung akses. yang punya akses WiFi yang Ya, dikasih di Banjar di punya masing-masing Banjar. Nah itu menurut gue yang beruntung. Tapi kalau yang di pelosok mungkin masih pakai kuota sendiri, beli sendiri. Belum lagi sinyal nggak ada. Sinyal juga nggak ada. Waduh, lu datang ke sini. Lu Sebenarnya datang ke sini curhatnya berat coy. gini loh, kita sebagai anggaplah kita udah lebih tua lah, Iya. udah merasakan bagaimana. Merasakan juga keluh Iya. kesah para orang Ditambah tua. lagi siswa-siswa emang dia dikasih tugas, tapi hanya dikasih tugas, sisanya udah keluar main game. Apalagi sekarang banyak. Gue yakin sebenarnya para siswa-siswa itu yang dikasih tugas online sama guru-gurunya. Maksudnya guru-gurunya itu nge-share di grup kelas, misalnya kelas A gitu, nge-share materi yang harus dipelajari, kan? Tapi mereka nggak baca gininya kan, nggak baca materi yang ada di sana. Karena bagaimanapun juga waktu guru memberikan tugas kepada siswa, jawabannya mungkin mereka dapat di Tinggal kopas di Google, kayak gitu. Tapi gini juga, menurutku ada baiknya sekolah online, ada juga buruknya. Ada baiknya gimana? Kita masa transisi untuk mengenal teknologi. Benar. Mengenal teknologi, bagaimana cara kita mensiasati teknologi itu. Buka dulu lah. Silakan. Kita juga harus Berat coy, materi berat malam ini. masa transisi kan di luar juga, misalnya kayak kerja nggak perlu ke kantornya lagi kan. Benar. Tapi kita orang-orang Indonesia pasti merasa gimana ya, takut juga, merasa nggak bisa tentang teknologi, apalagi orang-orang Indonesia bisa dibilang gaptek lah. Bisa dibilang gaptek kayak gitu sih. Benar. Tapi menurut gua sih untuk mengenal teknologi maksudnya mungkin bagus, tapi kapasitas di masing-masing daerah untuk mendapatkan sinyal belum madai. Fasilitas dan kapasitas sinyal itu belum madai. Fasilitas seperti komputer kan nggak semua orang punya. Ya. Misalnya oke lah kalau mungkin siswa di perkotaan mereka punya PC sendiri, atau mungkin di masing-masing sekolah itu mereka punya peralatan lengkap. Nah, kalau misalnya yang di pelosok, jangankan peralatan seperti komputer,
sekolahnya aja hampir mau roboh, Gurunya jarang ngajar. gurunya ngajar, iya, jarang ngajar juga. Dan gimana ya, lebih mirisnya itu menurut gua kalau di pelosok itu kurang diperhatikan sih. Ya, Benar, hmm, benar kurang diperhatikan. susah juga. Mohonlah Pak Nadiem Makarim. Jangankan di pelosok di sini pun masih susah sinyal kan? Iya, Masih susah sinyal. misalnya gua pakai provider A. Eh, Misalnya di sini di rumah, oke. Ya. Keluar sedikit yang Susah. ada pohon rimbun agak susah. itu Bener. juga banyak siswa-siswa menyalahgunakan kuota yang sudah diberikan. Kan pemerintah sudah memberikan kuota nih, kita dengar-dengar. Adikku juga dapat kuota berapa giga, cuma 10 giga atau berapa MB khusus anak ASD. Dikasih kuota cuma Disalahgunakan Ya. untuk download. Itu dah. untuk download film Pemersatu Bangsa. Anak kecil nggak boleh. Tapi kadang-kadang anak kecil-kecil sekarang tuh lebih pintar, lebih cepat dia mengakses. Ya, ya, karena gimana ya, rasa penasaran mereka Iya. tinggi. Penasaran juga. Di samping itu penyebar luasan hal seperti itu gampang Penyebab banget di teknologi internet. itu Kan? ada kurang lebihnya lah. Tapi tergantung sekarang orang tua bagaimana mengawasi anak itu. Benar. Karena sekarang gini, HP itu bisa dipantau dengan orang tua. Apabila anak itu, misalnya HP-nya di login dengan umur anak yang misalnya 10 tahun ke bawah, bisa diakses oleh orang tua, ada notifikasi. Misalnya dia buka atau download apapun, ada pemberitahuan ke HP orang tua. Itu yang pantasnya diterapkan. Tapi Google kan- sudah memberikan. Tapi kan balik lagi, nggak semua orang tua bisa nerapin hal itu. Ya, Orang tua juga kapasitas mereka menjelajahi internet itu karena mereka mungkin zamannya mereka itu belum ada. Sekarang belum ada. Jadinya kaget gitu loh. Kaget jadinya. Dan orang tua juga harus diajarin juga untuk melakukan hal itu. makanya jangan menyalahkan seorang guru. Benar. Kemarin, dia sebagai pendidik, dia emang sebagai pendidik. kemarin. Tapi hanya beberapa jam di sekolah, itu loh. Selebihnya sama orang tua. Benar. Kemarin juga ada nih adik gua nih, dia bikin tugas, dia sampai marah-marah, dikasih kuota sama sekolah, tapi sinyalnya itu Karena gratis. sinyalnya yang susah. Selesai misalnya nih bikin tugas A gitu kan, dia tugas kayak ngirim link gitu untuk isi ujian gitu ya lewat HP. Formnya. Nah, pas ngirim nggak bisa karena sinyalnya susah sinyal gitu. Dan lagi banyak anak-anak bukannya kayak gimana. Sisi positifnya mungkin kalau dia belajar daring, dia kan punya banyak waktu lebih. Dia bisa gunakan waktu itu untuk bercengkrama dengan orang tua atau kumpul sama teman-teman, melakukan aktivitas di luar rumah. Serius, di luar rumah. Ini COVID, tapi mereka aktivitas di luar rumah kayak banyak. Itu mungkin salah satunya. Dia sisi positifnya, dia bisa punya banyak waktu luang setelah bikin tugas atau ujian, dia kumpul sama teman-teman, bersosialisasi. Tapi nggak mungkiri sisi positif, pasti ada sisi negatifnya juga. Gini loh, siapa sih nggak bosen yang dikasih waktu 7 bulan untuk di rumah aja? Iya. Pasti kan bosen, pasti Pasti dia bosen. mencari keluar-keluar lah. Walaupun dia COVID nih, pada masa COVID dia santai keluar-keluar. Iya. Banyak Itulah. banyak coy. Gini, tingkat emosional anak muda kan pasti sangat tinggi banget, pengen tahu. labil Mm-mm, juga. pengen tahu banget. Gue juga bosen di rumah. Kan, jangan anak-anak yang dikasih libur udah senang dikasih, kan pertama tuh dikasih libur sebulan, senang dikasih libur sebulan. Tapi kenapa kok semakin lama terus-terusan libur, akhirnya bosen dia. Bosen. Mungkin sekarang nggak tahu jalan kemana sekolahnya kan. Dia harus buka Google Map. Kan? Banyak juga Tahu siapa temennya. di samping sisi positif, mereka juga makin mengarah ke negatif ya. Mm-mm. Kalau Karena nggak ada pengawasan. iya, dan orang tua gimana ya? Disinilah mungkin pentingnya pengawasan Peran orang tua. Ya, banyak gue lihat anak-anak itu kalau sebatas main layangan oke lah. Di rumah gua nih banyak yang main layangan, anak-anak. Nah sekarang selesai musim layangan, mereka
ke sungai buat mancing kayak gitu. Sedangkan pengamatanku beda. Apa? Keluar-keluar malam. Balap-balap liar. Banyak. Minum-minum. Balap liar. Balap liar. Umur kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, bayangkan. Motor masih orang tua yang bayarin. Trek-trekan sembarangan balap liar. Itu Balap liar sampai balap liar. sampai Nggak subuh. pakai safety apapun. Bayangkan, cuma taruhan 200.000. Nyawa berapa? Nggak ada Parah ya. nilainya kan? Biasanya mungkin mereka saking gabutnya. Nah, mungkin di sana ya mereka mencari kesenangan karena Mencari mereka jati dirinya juga. Iya. Biar dibilang paling kuat. nggak mungkiri juga ya, di masa gua juga sebelum Covid banyak kok yang balapan liar kayak gitu. Tapi mungkin sekarang karena saking banyaknya waktu luang, Nggak ada kerjaan. nggak ada kerjaan. Misalnya kayak gini. Nah, coba kalau dia sekolah tatap muka sebelum sama kayak sebelum Covid kan. Dia mungkin lah dibatasin sama orang tuanya untuk keluar. Besok kan sekolah, Iya. mungkin digituin sama orang tuanya kan. Nah, sekarang mereka mungkin begadang sampai subuh, balapan. Begadang sampai subuh, besoknya bangun jam 10. Ya, sih. Karena dia juga nggak pernah ketemu sama teman-temannya. Pada saat itulah dia ketemu sama teman-temannya. Iya. Untuk menghilangkan rasa bosan. Daripada dia di rumah aja kan. Benar. Siapa sebenarnya yang salah? Gimana ya? Ini sebenarnya berat banget. Kita salah ngomong nanti nih bahaya. Pembahasan yang sangat berat. Serius, ini pembahasan yang sangat berat. Karena gimana ya, anak-anak kalau seumuran segitu kan kita udah ngerasain. Anak-anak seumuran segitu mereka kalau dikerasin Semakin keras jadi. semakin keras. Jadinya ya mungkin dikasih pemahaman lah dari orang tuanya ya, karena di sekolah juga guru-guru kan nggak begitu ya intensitasnya. Nggak. Guru nanti terlalu keras lagi dilaporin kayak berita-berita yang banyak tuh kan. Iya. Cuma menjewer Benar. aja loh. Kita dulu dia apa? Dilempar kan. Gue dulu terus terang lu Dijemur. ya. enggak dijemur biasa cuma. Lu tahu nggak yang penggaris Kayak dendeng. penggaris Penggaris yang kayu, kaki gua dikeplak. Udah biasa kan. Tapi gua nggak pernah ngadu, bro. Iya. Semakin kita ngadu, kita dimarahin. Itu sebatas cuma dijewer aja. Udah dilaporin. Salah satu didikan dari guru ya, pentingnya budi pekerti. Karena gua tahu gua digituin, gua dipukul pakai penggaris sama guru karena gua yang salah. Iya. Semakin kita ngelapor sama orang tua, semakin kita dihajar. Iya. Dan Sekarang udah beratnya beda. lagi nih. Menghela napas panjang. Beratnya lagi nih, gue takut nih sama anak-anak. Ya apalagi yang masih SMP gitu ya. SMP, SD. Karena saking banyaknya waktu luang dan kurang pengawasan orang tua, mereka keluar malam. Nah, oke lah. Kita pun salah minum-minum. Cuma mereka yang masih di bawah umur, terus masih minta juga, apalagi sekarang legal, dibanding lagi. di Bali legal kan, mereka jadi minum-minum kan, samping balapan liar tadi yang lu bilang, ada nggak? Ada pasti. Banyak. Sebelum balapan biasa minum dulu dia. Waduh, Kan gimana puyengnya bawa motor kan? Gimana puyengnya? Langsung dekat dengan Tuhan. Itu baru namanya dekat dengan Tuhan. jadi Pak Polisi, please Awasilah. galakkan patrolinya lagi Pak. Ini saya terus terang belum nikah Pak, tapi saya khawatir dengan bocah-bocah di luar sana. Karena ini mengkhawatirkan sekali. Kasihan ya. Terus terang gua kasihan. Bagaimanapun juga di luar konteks itu bukan siapa-siapa gua. Cuma kasihan. Kita pun maksudnya kita dulu udah merasakan, tapi nggak ada apanya sebenarnya kan? Iya. Balapan liar tuh nggak ada apanya, apalagi mabuk-mabukan lah. Cuma Mungkin nyari nih, sensasi gitu aja. mungkin kalau masalah balapan liar nih, mungkin pemerintah daerah bisalah memfasilitasi mereka. Kayak kemarin di Tabanan tuh kan ada drag race yang difasilitasi oleh pemerintah, Iya. tapi mereka Safety. pakaian lengkap ya, safety. Mungkin bisa
fasilitasi seperti itu lagi Pak, Pasti. biar hobi mereka tersalurkan juga. Begitu. Tapi mungkin di musim COVID sekarang belum bisa ya. Nantilah mungkin setelah COVID mungkin bisa difasilitasi lagi. Itu udah masalahnya cuma setahun sekali, bimbingan juga nggak ada. Iya. Banyak sebenarnya pembalap-pembalap hebat, tapi karena itu udah bimbingannya dia nggak ada dia mensupport. Benar. Ada Menyalurkan hobinya nggak ada. Jalurkan hobinya ya udah terpaksa, mumpung ada jalan sepi, Iya. gas aja. Apalagi kurang duit. Eh, Taruhan coy, aduh. nggak tahu nyawanya di mana. Pulang-pulang udah Tinggal lama. dah. Jangan. Ya, jangan. Kita Kasihan. support anak muda. Ya, tapi kasihan juga ya mereka sampai kayak gitu. Gue bilang sampai ada mungkin yang lebih parah dari balapan liar atau mabuk-mabukan. Apalagi ya? Sepandanganku sih cuma itu aja yang aku lihat di sekitar sini. Nggak tahu di luar sana. Mungkin ya sampai mengarah, gue takutnya anak-anak itu mengarah ke judi. Iya, sampai narkoba mungkin. Gue takut coy. Kalau judi di rumah lu ada bocil-bocil? Malah lebih pinter dia kan. Gue terus terang nggak bisa. Paling judi bola. Enggak. Maksudnya judi bola kalau adalah liga kalau gitu main kesukaan. Oh, taruhan bola. Ya, taruhan bola. Aku paling nggak suka. Tapi main gaplek. Domino tuh. Iya, main gaplek kartu. Ya, Kan ada. banyak lah pasti anak-anak. Tapi aku cuma lihatnya cuma seberapa sering, nggak terlalu sering sih. Paling dia cuma taruhan 1.000, 2.000. Tapi kecil-kecil cabai rawit bro. Ntar besar jadi cabai keriting dia. Semakin besar semakin banyak. Tapi terus terang nih. Nah, balik lagi ke pengawasan orang tua. Kemarin ada salah satu orang tua yang gua ajak ngobrol. Gua kan juga keluh kesah lah. Gua tahu orang tuanya bocil itu yang main apa namanya? Main gaplek. Gue bilangin ke orang tuanya si bocil itu kemarin anaknya paman dia main gaplek. Emang sih Bapaknya juga main. enggak. Emang sih taruhannya cuma 1.000 2.000 tapi menurut saya itu udah salah tak gituin. Bapaknya kan. Cuma dia bilang kayak gini. Gue miris sih dalam hati. Gak apa-apa dia main gaplek atau main judi asalkan dia nggak mabuk-mabukan, gitu dia bilang. Orang tuanya mensupport. Dalam kurung mensupport kan? Iya, sejenisnya. Nggak apa-apa, asalkan dia nggak mabuk-mabukan. Gitu cuy. Astaga, ini apa sih yang salah? Itu dah. Apa gua cuma yang manusia goblok di dunia ini? Pengaruh orang tua itu emang sangat penting. Pengawasan orang tua. Maksudnya kita hidup bebas, terbatas. Tuh. Bebas tapi terbatas. Iya. Terbatas tapi katanya bebas berbicara. Batesin lah dikit. Maksudnya bebas mengutarakan pendapat, cuma Sesuai norma-norma. iya, ada norma-norma yang berlaku seperti itu. Jadi orang tuanya setuju. Artinya gimana ya? Mensupport apa ya? Bahasanya mensupport. Apa ya? Gue bilang halusnya. Bilang mensupport juga kagak. Ngizinin lah. Ngizinin anaknya main gaplek. Mungkin orang tuanya juga ngasih uang kan? Ngasih uang lebih. Ya jelas lah. Itu bocil kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP dia nyari duit dari mana? Otomatis dari orang tua dong. Gak mungkin lah dari kerja keras sebagai kuda. Jarang. Tapi setidaknya juga kalau anak-anak gitu dia main gaplek. Dari duitnya sendiri pun Udah salah. Dan dia, aduh, gimana ya? Gue lihat kemarin dia main di tempat terbuka. Banyak orang lalu lalang itu. Maksudnya di balai desa kayak gitu. Dia main di sana, sedangkan di mukanya jalan raya. Iya. Jalan raya. Dan siapapun bisa lewat. Coba bayangin kalau seandainya polisi yang lewat. Nggak ngerti dah juga tuh. Semakin barbar anak-anak zaman sekarang. Iya. Karena tidak mengecam bangku pendidikan. Lulus juga gara-gara corona. Beruntung banget ya mereka. Iya.
Gue dulu ujian apa ya? Isi sebelum ujian itu percobakan tryout. Astaga. Tryout. Sekarang beruntung banget mereka. Aku pun jadi bahan kelinci percobaan. Untuk tryout. Pertama UN 5, Iya, 5 paket, Ah. 20 paket. Kemarin yang Pakai komputer. UN online itu lu. Enggak. Itu adik kelas jadinya. Masih aman lah ya. Masih aman. Aman. Tapi selalu jadi kelinci percobaan. Ya, generasi lu itu generasi yang kelinci percobaan. Entah apa yang dijadikan. Mudah-mudahan sih, gue terus terang nih, mudah-mudahan cepet lah corona ini berlalu gitu loh, biar semua bisa normal. Mereka juga bahkan nih, balik lagi, bahkan ada nih bocil-bocil kemarin dia bilang kayak gini, dia katanya sampai nggak tahu temen-temen sekolahnya. Dia nih kan, iya, maksudnya kayak gini. Dia waktu tamat dari SMP ke SMA, kan COVID, Ya, kan langsung, COVID. Jadi mereka cuma daftar, terus belajar di rumah online. Jadi mereka nggak tahu sama sekali, lu siapa, kayak gitu. Nggak tahu. Iya. Jangan-jangan dia nanti lulus, udah langsung lulus kan? Mudah-mudahan sih enggak. Soalnya kan bagaimanapun juga kita perlu temen ya. Iya. Perlu temen buat bersosialisasi untuk kedepannya. Pendidikan secara online pun juga tidak terlalu optimal sekarang. Tidak terlalu optimal, gue bilang. Makanya tadi gue bilang mereka dikasih materi nih, misalnya di blast nih sama guru-guru di grup blast, pelajarin gitu. Tapi gue yakin mereka nggak bakal pelajarin itu. Tapi kata Pak Nadiem nih, menurut Pak Nadiem nih bilang, daerah-daerah yang sudah zona hijau, zona kuning, udah boleh masuk. Maksudnya dalam satu kelas nih ada berapa misalnya 40 orang, 20 orang masuk, misalnya hari ini. Kayak gitu kan lebih efektif kan, maksudnya 20 orang sesuai social distancing dong, satu ruangan, maksudnya APD lengkap. Waduh, tapi syaratnya ketat. Kemarin sih gue sempet denger, Kembali ke daerah masing-masing sekarang, Iya. mengizinkan atau tidak. gue sempet denger dikasih izin sama Pak Nadiem, cuma syaratnya ketat. Iya. Siswa itu nggak boleh berkumpul. Tapi yang namanya siswa kan Pastilah. Apalagi jangan kan kayak gitu. Nggak Udah mungkin. di rumah masing-masing aja. iya bosen, Keluar. pasti mereka bersosialisasi, ya kan. Terus apa gitu ada yang harus cuci tangan kan, oke lah. Terus mereka pulang harus langsung pulang. Nggak mungkin. Ini ngawasinnya kayak gimana? Jangankan kayak gitu. Jangankan siswa-siswa sekarang yang udah dewasa aja, toko-toko buka, restoran buka, biasa. Udah rame-rame kan? Bener, udah rame-rame. Cuma gimana ya, kalau mungkin sebatas toko-toko atau restoran itu kan mereka orang dewasa kebanyakan yang kesana. Dan kalau anak-anak pun kesana pasti di bawah pengawasan orang tua. Jadinya mereka melakukan protokol ketat kayak gitu. Tapi kalau di sekolah menurut gua belum sih. Tapi mudah-mudahan sih biar corona ini bisa cepet hilang gitu, biar kita semua pada normal. Sumpah, gara-gara corona cita-cita saya jadi hancur. Planning gua hancur, serius. Tabungan terkuras habis. Nggak tahu harus kemana. Ada yang rencana nikah tahun ini, ada teman gua rencana nikah tahun ini Nggak jadi. gara-gara corona nggak ada kerjaan, duit tabungan Terkuras lah. terkuras, budget buat nikah terkuras. Astaga, ini siapa sih yang nyiptain corona ini? Apa Tuhan sejahat itu? Apakah ini percobaan kiamat? Seperti yang kita bilang tadi, zona hijau untuk beberapa daerah zona hijau kan dikasih. Tapi baru tadi gue nonton di TV ada salah satu berita, dia mengatakan tahun 2021 awal katanya Pak Menteri Pendidikan dia ngasih izin buat sekolah tatap muka. Tetap muka langsung. Iya, 2021. Tapi gua nggak tahu ya itu kepastian beritanya benar apa enggak. Tapi COVID ini gimana? Gitu loh. Nah, balik lagi. Nggak ada yang bisa memprediksi COVID ini kapan selesai, kapan dimulai. Tapi balik lagi dong, sesuai
situasi dan kondisi masing-masing daerah mungkin. Tapi izin secara resmi di Indonesia sudah memberikan izin. Pak Menteri itu memberikan izin. Cuma balik lagi mungkin ada peraturan daerah, kalau melihat kepala daerahnya melihat daerahnya masih zona merah atau zona kuning dan belum pantas untuk memberikan mereka izin sekolah, izin tatap muka, mungkin belum juga. Iya. Ya, makanya sekarang kan banyak izin dari presiden kayak gimana. Tapi Dikembalikan lagi ke daerah-daerah masing-masing. tapi kepala daerah nggak ngasih gitu. Makanya kayak kemarin di Bali arak ilegal dikasih sama gubernur. Tapi Ada yang ditangkap kan? tapi di pusat katanya nggak ngasih, kena denda 50 juta ya, Iya. kalau nggak salah. Kayak gitu mungkin. Yang undang-undang baru dibuat sama DPR. Iya, kayak gitu modelnya. Balik lagi ke daerah masing-masing. Tapi kalau udah undang-undang gimana? Aku bukan anak hukum, nggak tahu tuh gimana. Nggak tahu juga. Gua nggak berani Berarti kan ngomong harus juga. Gua nggak berani ngomong juga. Takutnya nanti kena marah dan masuk jeruji besi. Gitu. Ya udah, kita nikmati. Tapi nggak bisa juga, kita daerah pariwisata kan turis-turis masa minum jus kesini kan? Suruh minum air laut. Ya. Tapi Bisa. susah juga kalau di beberapa daerah seperti di Bali untuk Daerah menerapkan hal pariwisata itu. lah. Tapi mungkin ya, daripada melegalkan, mending kontrol untuk penjualan minuman kerasnya. Karena banyak juga gue lihat anak-anak, balik lagi anak-anak di bawah umur yang membeli miras. Tahu nggak kenapa dia minum banyak-banyak? Apa? Karena vitaminnya dikit. Kan? Makanya gue heran. Kenapa? Aku tanya kemarin. Kenapa lo minum bir banyak-banyak? Ini vitaminnya berapa? Dikit vitaminnya. Terus gue kan harus minum banyak-banyak kan biar banyak vitaminnya. Itu anaknya geblek namanya. Serius. Aduh, gerah coy. Entah kita yang salah menanya atau dia yang pinter. Mungkin kalau anak-anak yang masih bisa kita kasih tahu. Iya. Malahan gue diginiin kemarin coy. Gua kan lihat anak-anak nih SMP ngerokok. SMP udah ngerokok. SMP ngerokok atau minum apa ngerokok, gua kemarin lihat. Gua gituin. Lu kan masih kecil, kalau gua bisa saran sih mending jangan ngerokok dulu atau minum dulu. Diginin gue coy. Ngapain ngurusin gua? Gituin gua. Lu tahu nggak video yang anak kecil dikasih tahu yang dia mabuk? Oh, mabuk tuh. Nah, kayak gitu modelnya. Dia mungkin setengah sadar, tapi biarlah. Nah, di sini mungkin balik lagi pentingnya pengawasan orang tua. Karena ada bocil-bocil di rumah. Ini mungkin lu nontonnya Cil. Lu bisa cari gua. Ada bocil-bocil di rumah, katanya dia udah dikasih minum sama orang tuanya. Tapi lingkungan orang tuanya kayak gimana? Gua nggak tahu ya. Kan pribadi seorang anak-anak itu, seorang remaja itu kan ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama karena lingkungan sekitarnya. Kemudian dari lingkungan sekitarnya ya jelas dari keluarga, dari pergaulannya, kemudian dari diri sendirinya. Untuk mencari ya gimana, oh ini lo gue bisa minum, bisa trek-trekan lah, but-butan, dikenal banyak orang. Enggak, kalau itu dia diam-diam di belakang orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tua kan oke lah. Tapi ini dia bilang kemarin udah dikasih izin katanya sama iya orang tuanya buat orang tua mana sih yang ngasih izin? Nggak tahu gue. Orang tuanya kayak gitu. Nggak tahu gue. Anak-anaknya kayak gitu terus. Ada namanya si Tit. Parah coy, serius. Nggak bisa. Si Tit emang parah dia. Sayangnya cuma gue belum sempat ketemu sama orang tuanya nih. Kalau ketemu sama orang tuanya mungkin lah gue tanyain. Ini serius? Serius, Pak ngasih izin anaknya
buat minum minuman keras di umuran yang sekarang. Dia Masih kecil. kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP gua nggak tahu. Dapat uang dari mana? Dari orang tuanya coy, masa jual ginjal umur segitu? Ya, mungkin nggak orang tuanya terus ngasih. Kan nggak mungkin kan, pasti dia mencari jalan yang aneh-aneh. Lagi Nah, cari jalan uang. yang aneh-aneh itu apa? Jual narkoba. Curi, Oh. apapun yang dianggap halal bagi dia kan. Di Bahaya juga. di balik itu sih gua nggak tahu ya. Hmm. Mudah-mudahan dikasih orang tuanya, kalau kalau jalan mencuri Kalau mudah-mudahan jangan nggak, jangan sampai coy. Kalau berat, gua pun udah 9 bulan nggak kerja, duit nggak ada. Jalan Kita jalan satu-satunya adalah Tidur. bukan biar dapat penghasilan, biar dapat duit nih, karena 9 bulan udah nggak kerja. Jalan satu-satunya adalah Apa? minta sama orang tua. Kembali jadi kecil. Kembali jadi kecil, hidup merasa tidak berguna. bukan nggak berguna. Penting nggak pengaruh orang tua sekarang? Penting lah coy, bagaimanapun juga. Tapi gini, Apa, tapi orang tua nggak memperhatikan anak-anaknya sekarang. dia mungkin kayak gini ya, sama kayak gua juga bandel dulu ya. Kenapa gua ngerokok? Itu karena gua bandel. Nggak mungkiri, anak-anak zaman sekarang juga pasti kayak gitu. Iya. Misalnya nih, gua bilang nih dari 100%, 99% gue yakin. Dia keluar, bocil-bocil itu, anak-anak itu keluar malam. Misalnya keluar malam jam 8 atau jam 9 lah, keluar, kumpul sama teman-temannya. Terus balik ke rumah jam 2 pagi atau jam 1 malam kan. Pasti dia dimarah dulu sama orang tuanya sebelum dia keluar. Paling enggak orang tuanya ngomong kayak gini, bisa nggak hari ini aja kamu diam di rumah, nggak usah keluar gitu. Setidaknya pasti orang tua ngomong kayak gitu. Cuma balik lagi ke bocil-bocilnya itu yang bandel. Aduh, udah ada janji, alasan lah, gitulah. Sama kayak gua dulu kayak gitu. Gitu. Nah, ada juga mungkin orang tua, oh silakan keluar tapi nanti jam Ada 10, batasnya. ya jam 10 balik. Nah, jam 10 lewat, mungkin dia udah keasikan ngobrol sama teman-temannya, mungkin dia udah apa gitu, lupa waktu, jadinya lewat balik lagi. Terus terang nih, gua dulu waktu masih labil SMP, SMA itu, SMP belum berani keluar ya, SMA. Ya. Itu pun emang bener dikasih tahu, besok sekolah jangan keluar gitu. Tapi gua bandel. Gitu. Tapi besoknya kalau gua telat bangun misalnya kan sampai jam 7, jam setengah 6 itu bapak gua udah dobrak pintu buat bangunin gua. Kalau pintunya dikunci nih sama gua dari dalam kan, digedor, dor, bangun, udah pagi matahari belum belum nongol, jam setengah 6 coy. Tapi kan beda orang tua yang dulu sama orang tua yang sekarang tuh, yang gue lihat nih beda. Bagaimana cara dia mengajarkan anak-anaknya. Kalau kayak sekarang nih, udah dikasih uang, udah lepas, gitu aja. Tapi kan anak-anak juga perlu kasih sayang. Bagaimana orang tua itu, gimana ya, bukan jadi seorang bapak aja, tapi jadi seorang teman. Jadi teman curhat. Itu dia yang merasa Itu lebih susah. Itu yang merasa Itu lebih susah. gini. Bener. Apa namanya? Jadi teman curhat, jadi memposisikan diri orang tua itu sebagai orang tua, memposisikan diri sebagai teman si anak itu emang susah. Apa yang melatar belakang itu menurut lo apa? Kayak gini juga. Apa namanya? Kalau dia jadi temen, dia merasa semena-mena sama orang tuanya. Bukan kayak gitu. Kalau anak menurut gua, sebrengsek apapun anak, dia nggak mungkin semena-mena. Dia pasti bakalan tetap respect sama orang tuanya. Cuma kebanyakan gue lihat kayak gini, bukan menyalahkan orang tua ya, tapi gue lihat kayak gini, ego orang tua kalau dia memposisikan diri sebagai anak itu belum bisa menurunkan egonya. Misalnya kayak gini nih, lu jadi anak gue nih kan, gue ginilah, nanya sama lu, ada masalah apa, gimana di sekolah gitu. Nah, obrolan, pada saat obrolan itu
mentok kepada si anak, misalnya nih si bapak nih menyarankan si anak buat ngambil jalan gini, sarannya sih kayak bla 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 bla. Nah, si anak ini nggak setuju dengan saran itu. Dia punya pemikiran sendiri. Mengutarakan hal itu ke orang tua susah karena gimana ya, ego orang tua itu tinggi. Mungkin dijawab kayak gini, kamu itu masih kecil, tahu apa sih? Itulah istilahnya, bahasanya. Itu yang menyebabkan susah sama pemikiran bapak lo, emak lo dulu kayak gini, waktu seumuran kamu kayak gini, nih. Tapi si anak punya pandangan berbeda nih. Tapi ego anak juga nggak bisa dibanding-bandingin kayak gitu dong. Dia kayak aku nih sendiri, aku ngerasain, tetangga nih misalnya, ini loh anaknya baik, nggak pernah keluar malam. Dibanding. Itu yang bikin kita jadi emosi. Bener, dibanding-bandingin. Bener. Gue juga. Kan banyak orang tua kan yang banding-bandingkan anaknya kan. Gue juga, masa kecil gue digituin. Cuma. Siapa yang nggak suka? Padahal kita tahu gimana suaranya anak tetangga. Karena dia sepermainan sama kita. Nah, tapi kan kebanyakan kan orang-orang lihat dari luarnya aja, dari apa yang mereka lihat gitu. Tapi balik lagi, masing-masing harus menurunkan ego dan bagaimana orang tua itu membimbing anaknya gitu. Biar orang tua juga ya harus memposisikan diri, pintar memposisikan diri. Temen yang paling pertama kan pasti orang tua. Iya, artinya dia harus pintar memposisikan diri pada saat si anak memerlukan teman untuk diajak curhat. Orang tua itu bisa menjadi teman, bukan posisikan diri sebagai orang tua. Tapi di saat si anak itu membutuhkan sosok orang tua, si orang tua dia itu bisa. Ada begitu. Tapi itu susah, coy. Karena nggak semua orang bisa. Iya, karena orang tua juga kebanyakan mencari uang. Cuma ditinggal gitu aja kan banyak. Di lingkunganku juga banyak kayak gitu. Banyak. Pagi dia kerja, udah dikasih uang aja. Prepare lah prepare sekolah, udah disediain makan. Udah orang tuanya datang malam istirahat, anaknya nggak belajar, nggak ada yang ngajarin kan. Orang tuanya udah capek tidur. Berarti meluangkan waktu untuk anak itu penting. Yes. Agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang salah. Seperti trek-trekan, balapan liar. Makanya dikasih libur buat untuk mengisi waktu untuk keluarga. Itu sunahnya. Jadinya kebanyakan bisalah dari sebelumnya nggak ada waktu, sekarang ada waktu. Jadinya anak-anak itu merasalah diperhatikan tuh loh. Merasa diperhatikan, oh aku lo masih punya orang tua. Sama kayak temanku ada yang broken home. Tapi temanku ada 2 yang broken home. Tipenya dia emang pemberontak. Satu orang pemberontak karena orang tuanya kayak gitu. Ada yang 2 sadar diri lah, biar nggak terjadi hal yang sama kayak orang tuanya. Balik lagi kepada si anaknya juga. Karena gini, tergantung bagaimana dia menyalurkan emosinya. Menyalurkan emosinya sama yang penyabar itu dia tetap diawasi sama keluarga yang lain. Itu yang pemberontak itu emang udah dia lepas, udah kenal kayak misalnya minuman udah di luar sama pergaulannya, udah berontak. Oh iya. Buat apa juga kayak gini kan? Orang di rumah nggak ada yang ngajak, itu loh. Oh ada yang kemarin sampai nyuri itu ya? Yang nyuri pistol mainan itu? Iya. Itu astaga, bener sih. Tapi balik lagi, nggak bisa nyalahin ya, balik lagi ke pribadi orang tersebut, dia mau kayak gimana. Iya. Nggak akan, menurut gua sih, sebagaimanapun kerasnya kita memberitahu atau memotivasi seseorang, nggak akan bisa berubah. Orang itu nggak akan bisa berubah kecuali ada kemauan dari dirinya sendiri. Betul. Menurut gua kayak gitu. Betul. Sampai gitu. mungkin motivator handal, profesor pun ngajarin nggak bakalan bisa kan. Gue yakin Tuhan Yang Maha Esa pun yang ngajarin tetap. Misalnya kayak gini nih, Tuhan Yang Maha Esa ngajarin anak-anak nih dikasih sama orang tuanya, jangan keluar, jangan balapan gitulah. Tuhan nih yang ikut campur tangan, jatuh, kecelakaan. Kalau dia nggak bisa
merubah dirinya sendiri, meskipun Tuhan yang ikut campur, nggak bakal berubah. Iya. Mungkin ada masanya nih untuk para orang tua nih, suatu saat gue yakin mungkin ada masanya anak-anak yang bandel itu bakal berubah. Karena apa yang kebanyakan yang merubah seorang itu adalah keadaan. Semakin kerasnya dia hidup cari uang pasti dia sadar. Iya, keadaan yang menyadarkan mereka. Buktinya teman-teman gue yang dulu hobi balap juga sekarang bilang juga, aduh ngapain balap-balapan, mending cari duit gitu sekarang kebanyakan. Tapi balik lagi Diri sendiri. ke diri sendiri. Ada yang sayang sama keluarganya, yang udah nikah sayang sama keluarganya. Bener. Tapi ada juga yang masa mudanya dia nggak ngapa-ngapain, tapi pada masa tuanya dia liar. Ada nggak kan? Bisa ada kan? ada juga yang kayak gitu. Dia artinya gimana ya, bunga. Kita pun dulu, aku pun punya teman kayak gitu, kaget. Dulu dia diam sekolah SMP atau SMA kayaknya. Tahu-tahu hamil. Dia diam cowok. Oh, Cowok diam gitu. Tahu-tahu sekarang udah dewasa kayak gini, kok mainnya hebat gitu loh. Aku pun heran, wah, kok bisa dia hebat main ke klub biasa sampai malam setiap hari kan. Story-storynya setiap hari. Mungkin dia dulu udah muak lah sama dirinya. Iya. Itu. Gue juga kayak gitu cuy. Kan? Ya. Gue dulu kalem, itu sekarang jadi agak liar juga. Iya. Perubahan pasti nyata. Ya. Perubahan itu nyata. Nah, mungkin nih lu dateng ke sini malam-malam, nggak bilang-bilang lu datang ke sini kan, tahu-tahu ngajak Gabut di rumah. kepikiran ya sama para bocah yang semakin liar di luar sana ya. Udah berapa bulan. Tapi menurut lu nih, solusinya apaan buat kayak gitu? Tetap sih penjagaan orang tua yang paling penting. Penjaga orang tua paling penting. Bukan hanya guru aja yang jadi beban gitu loh. Sekarang misalnya orang tua baru dikasih satu anak aja udah mengeluh ngajarinnya kan. Apalagi guru. Lagi guru yang ngajarin puluhan orang. Harus orang tua yang mengajarkan cuma satu orang buat mengerti aja nggak bisa. Tapi kan ada orang tua juga yang nggak bisa, emang nggak bisa juga. Iya. Setidaknya dia kalau misalnya ada anak-anak yang rumahnya dekat kan bisa belajar bareng. Misalnya orang tua yang bisa itu loh, bisa mengajarkan. Apalagi sekarang misalnya anak-anak kecil-kecil nih PAUD SD itu guru-gurunya langsung datang ke rumah-rumah. Itu sih bagus sih menurutku. Itu yang paling penting. Solusinya Yes. mungkin ya bisa dipertimbangkan. Balik lagi pada orang tua. Para orang tua, awas ya anak Anda. Jangan biarkan mereka semakin liar. Jadi Karena gue terus terang juga fokus discussion lah, kelompok grup gitu. ya, karena terus terang gue juga gimana ya bilang, miris juga ya lihat mereka kayak gitu. Karena bagaimanapun juga di setiap lingkungan pasti ada yang kayak gitu. Miris juga ngelihat kalau anak-anak itu di masa pandemi ini mereka seharusnya belajar online tapi mereka sampai balapan liar atau judi, mabuk-mabukan. Gini juga yang belajar online tuh kadang-kadang banyak siswa yang mengeluh tuh. Dia ngerjain soal atau ngerjain tugas tuh dia dari pagi sampai malam. Gitu. Kalau di sekolah kan cuma ngerjain tugas, ya udah misalnya satu guru nih terangin udah selesai, nggak ada ngasih tugas, cuma satu guru yang ngasih tugas. Sedangkan sekarang nih setiap mata pelajaran yang dikasih udah dikasih tugas tanpa penjelasan apa-apa. Emang sih pada kurikulum sekarang ini siswa diajarkan untuk lebih aktif, untuk belajar, untuk mencari tahu. Namun tidak semua siswa yang seperti kayak gitu. Misalnya rambut sama hitam, pemikiran belum tentu sama. Ikan disuruh manjat cari kelapa emang bisa. Iya, itu. Kapasitas orang beda-beda. Nggak bisa dipukul rata semuanya lah. Gitu. Makanya setidaknya kasihlah penjelasan sedikit. Gini juga banyak guru-guru yang udah tua mainan teknologi. Bener, mereka juga gue bilang nih apa ya istilahnya, gaptek lah ya. Gaptek juga ya untuk teknologi. Karena bagaimanapun ini kan internet ini kan baru meletus. Dulu emang ada. 2009 gue baru pertama kali bikin Facebook. Itu HP masih
connecting people. Yang ada internet cuma nggak sebagus HP sekarang Iya. gitu. Masih keret-keret Iya, tadi. iya. Cuma ada media sosial apa Friendster yang pertama. Friendster gue nggak punya. Facebook gue punya 2009. Dan itu juga intensitas gue make Facebook ya paling update status alay, Ya, terus keluar lagi, gitu. Ngeliat kayak gitu doang. Cuma sekarang perkembangan berat dalam 10 tahun ini pesat banget berarti ya. pesat baru merasakan pesat di Indonesia. Sedangkan di luar udah biasa kan. Belum tentu juga sih. Mungkin kapasitasnya mungkin lebih Iya. besar di luar ya. Jaringan juga dia mendukung. Kenapa kita guru-guru jadi gitu kayak efek kejut gitu loh. Iya, kaget ya. Ya, Anjing langsung kaget. efek kejut. Padahal dia punya laptop, punya HP dari dulu, Tapi dia, nah ini menarik nih. Ini menarik. Bukan hanya guru-guru, instansi pemerintahan juga banyak yang masih kagok dia pakai komputer atau laptop kayak gitu. Dilihat dari mereka ngetik nih 11 hari. Masih lama. Mungkin harus dibiasakan juga. Orang-orang itu mungkin harus dibiasakan dengan perubahan yang begitu cepatnya. Teknologi pasti berkembang dengan cepat. Siapa yang Iya. tidak mengikuti pasti bakalan ketinggalan. Iya, pasti mati juga. Kita berkedip bentar aja Udah jauh. 5G. Baru kemarin 4G, sekarang Iya. udah 5G. Itulah. Iya. Perkembangan handphone juga semakin pesat berkembang. Hmm. Pokoknya siapa yang tidak mempelajari teknologi Maka ketinggalan. bakalan Kan ketinggalan dengan apa-apa. para orang-orang tua itu bahkan sekarang mereka yang alay. Karena mereka Di baru Facebook karena mereka Baru mereka mengenal. baru punya Facebook dan mereka bikin status alay. Gua lihat status orang tua gua, apa sih ini? astaga ma, ini aduh ya sudahlah. Makanya gua juga sorry ya, bukannya maksudnya mau menggurui orang tua. Bagaimanapun juga kita keluarga berhak memberitahu. Gitu. Tapi gini juga, banyak orang-orang yang menyalahgunakan teknologi. Misalnya dia curhat di Facebook, ditahuin sama orang lain, foto misalnya keberangkatan dia, keberangkatan tiket apa, di foto-foto sembarang, itu kan jadi kejahatan dah. Bener. Misalnya di rumahnya sepi, oh dia berangkat di Ada rumahnya status sepi. liburan dulu gitu. Rumahnya kosong, digondol Auto maling. langsung. Digondol maling. Ya, ini disalahgunakan sebenarnya. Ada anjing di rumah cuma anjingnya di rantai. Siapa? Aduh. Makanya menggunakan teknologi, apalagi sekarang kan udah undang-undang ITE. Bukan mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu. Iya, banyak yang kenal status gitu ya. Makanya gue bilangin, kalau ada aneh-aneh di Facebook, jangan komentar, jangan kasih like. Nanti dia akan mati sendiri. Ya, Komentar, apapun bentuk komentar, entah caci maki atau komentar yang positif, itu akan membesarkan mereka akan jadi viral. Ujung-ujungnya mereka masuk TV. Karena apa? Gua lihat nih, tren masyarakat Indonesia itu nggak melihat suatu hal dari baiknya dia, karyanya karya dia. seni yang dia gini, yang menurut lu aneh bakalan muncul ke permukaan, maka jadi terkenal. Gua nggak nyebut nama. Pokoknya hal-hal aneh atau hal-hal yang gitulah pasti cepat muncul. Karena orang Indonesia tuh suka-suka yang kayak gitu. Sedangkan yang berbau pendidikan atau apalah yang dapat menambah ilmu kita, nggak ada yang menghiraukan. Susah, benar. Malah yang kayak gitu yang terkenal ya. Tapi itulah realita kita hidup di Indonesia. Makanya perlu ditempa juga. Bukan satu orang yang melakukan kayak gitu kan. Banyak orang. Nggak bisa dari diri sendiri. Contohnya ajarin dari masa kanak-kanak itu diajarin. Jangan mengakses hal-hal yang kayak gitulah. Jangan mengakses hal-hal yang negatif. Tapi dari negatif itu mereka banyak belajar.
Ya, kalau diawasi sama orang tua. Bukan kayak gitu, maksudnya mereka lebih banyak dapat pelajaran hidup dari hal yang itu. Misalnya nih, balik lagi ke balapan liar, jatuh, bok, 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 bok. Mereka bakalan kapok sendiri, tapi entah kapoknya kapan. Gini juga, aku pun mendukung anak-anak itu punya HP, tapi digunakan misalnya sekarang dunia e-sport semakin gencar-gencarnya. Oh iya. Aku pun mengajarkan adik, silahkan main game, tapi ada waktunya. Dan main game itu yang benar. Tapi gue takut nih, ada ponakan gue nih salah satunya, dia main game tembak-tembakan itu, yang perang chicken. Nah, emaknya bilang nih, kalau dia punya HP sendiri, si bocil itu punya HP sendiri, masih SD cuy, dia main udah kayak pro player emang. Cuma matanya gue terakhir lihat, Ya, aku ada juga. matanya Kayak itu kayak gangguan. gimana ya, sakit mata mungkin kebanyakan Siaran, lihat iya. HP. Heeh. Soalnya masih kecil kan rentan. Iya, gue takutnya mungkin lagi 5 tahun mungkin dia udah pakai kacamata. Makanya itu pengawasan orang tua, diperbolehkan main game. Cuma batasin. Soalnya sekarang gini, orang tua itu sekarang zaman-zaman sekarang itu main game itu dianggap jelek. Benar. Padahal sekarang kan ada kejuaraannya. Sekarang kejuaraan e-sport tuh Ya. semakin gencar-gencarnya. Tetap diawasi bagaimana cara Yang mobil legenda itu ya. Iya. Mobil legenda dan chicken wing itu banyak juga. Iya benar. Itu juga diawasi. Di masuk ke SEA Games ya kalau nggak salah. Ya, si game. Masuk SEA Games kan. Ya benar. Ya mungkin mudah-mudahan sih kalau memang hobinya di sana, mudah-mudahan bisa dari orang tua terutama bisa mengarahkan anaknya kalau memang serius menekuni hal itu. Ya, Gitu. apapun yang diserius pasti bakalan bisa. Tapi tetap diawasi dan disupport. Maksudnya jangan main game, kan kayak anak-anak tuh main game sembarangan, dia nggak tahu skill-skillnya apa, kekuatannya apa. Ajarilah, misalnya punya kakaknya, diajarin bagaimana cara dia main yang bener, pasti bakalan dia bisa. Bahkan ada nih teman-teman gue banyak nih, dia main game online streaming, dia penghasilan utamanya dari sana. Banyak uang kan. Iya. Penghasilannya dia sih nggak bilang. Zaman sekarang tuh anak muda itu nggak pengen jadi PNS. Iya. Jadi gamer. Iya. Pokoknya jadi gamer aja. Dia terus terang nih, dia nggak bilang berapa penghasilannya sebulan. Tapi menurut gua itu salah. Karena kebanyakan apapun sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, misalnya kebanyakan main game nih. Kebanyakan main game otomatis dia bakal stay di depan PC lama gitu kan. Itu bakalan bisa mengurangi daya sosialisasinya seseorang itu kepada keluarga, Pada teman-teman. iya pada teman-teman, jarang ketemu teman, sosialisasi di dunia nyata itu dia jadi gimana ya, kurang gitu. Bahkan mungkin bisa cenderung bakal istilahnya dimusuhin sama temennya, dikucilkan, dibilang sama temennya, ngapain ngajak dia aja nggak pernah keluar, sekalinya keluar itu jadi orang asing. Iya. Gitu. Bener. Tapi kan sekarang bagaimana seseorang itu mempelajari bagaimana game itu, teknologi itu, gitu loh. Benar. Dia main game, kalau emang dia omset dia, gajinya dia emang dari game, ya udah lakukan itu loh. Tapi kan kerja pun juga ada batas waktunya. Misalnya 8 jam, oke. Setelah itu istirahat sebentar, 2 jam sama keluarga ngobrol. Tidak monoton hanya main game aja. Itu sih. Perlu juga sosialisasi. Masa kita kehidupan kita di dunia game aja. Apa nggak bosan? Iya, pasti ada rasa bosannya juga pada saat bosan. Iya sih. Gua diam di rumah aja bosan. Tapi kan orang-orang yang kayak gitu tuh punya kehidupan ya dia di dunia game. Udah cinta banget pasti. Iya. Banget tuh nggak Ke doktrin. Tapi jangan salahkan juga kayak gitu tuh strategi dia juga semakin kencang. Maksudnya strategi. Main pun juga perlu strategi. Iya, karena kan terus diasah. Iya. Strategi makin kencang, sosialisasi makin berkurang. Begitu, bro. Gak usah galau, mending diobrolin aja.